Yo William. Membahas hari ulang tahun Yo William. Kota Kemuning. Berita tentang Roger yang mendapat hukuman dari Yo akhirnya merebak dari mulai Dolok Ginjang sampai ke Tanjung Karang. Hampir semua dari anggota senior seperti Poltak, Lalah, Tigor dan yang lainnya mengutuk keras kelakuan Roger ini dan berinisiatif untuk mengadili menantu Lalah ini. Lalah, yang mengetahui tentang masalah ini langsung datang ke kota Kemuning untuk hadir dalam memberikan hukuman terhadap menantunya itu. Andai Ameng tidak menjelaskan bahwa Yo sudah memaafkan Roger, sudah pasti Roger akan dibuang ke Tanjung Karang selama 6 bulan sebagai buruh bangunan. Ameng, walaupun tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh Roger ini, namun tetap berlaku jujur bahwa Yo William selaku ketua dari seluruh yang ada dalam organisasi Dragon Empire memang telah memaafkan Roger sekaligus memberi hukuman yang sepadan untuk suami dari Wulan itu. Kesaksian dari Ameng inilah yang menyebabkan Lalah, Poltak dan Tigor Urung memberikan hukuman kepada Roger. Bagi Lalah sendiri, jangankan menantu. Andai anak kandungnya pun, jika sudah menyinggung yang namanya ketua, harus mendapat hukuman. Perbincangan antara Lalah, Tigor, Poltak, 4 mister dadakan yaitu Andra, Ameng, Acong, Timbul serta sahabat-sahabatnya masa kecil Tigor yaitu Ucok, Thomas, Jabat dan Sugeng kini mulai merambat ke arah kehidupan pribadi Yo William. Aku ada mendengar dari pembicaraan ketua bersama Mahaguru Tengku Mahmud bahwa ketua mengadu kepada beliau jika selama usianya 16 tahun, tidak pernah sekalipun dia merayakan ulang tahunnya. Kata Ameng membuka percakapan. Apa kau yakin tidak salah dengan Meng? Tanya Acong yang merasa heran. Wajar saja lelaki setengah baya itu merasa heran. Yo ini kan putra satu-satunya dari seorang yang sangat berkuasa, kaya raya, serta memiliki puluhan perusahaan di banyak negara. Mustahil Yo William anak satu-satunya sampai semiris itu kehidupannya sampai-sampai ulang tahunnya pun tidak pernah dirayakan. Aku masih belum pekak dan tulicong. Aku dengar sendiri ketua mengungkapkan perasaannya kepada Mahaguru. Aku sendiri pun hampir menangis mendengarnya. Kata Ameng pula, aneh. Aku nyaris tidak dapat mempercayai yang kau katakan ini Meng. Kata Andra pula, Andra, jika kau mengukur sesuatunya dengan Hendro putramu, Hendro sama sekali tidak pernah merasakan penderitaan. Dia tidak pernah berpisah denganmu lebih dari 1 bulan. Berbeda dengan ketua. Yang aku dengar, dia sudah diadopsi oleh kakek angkat ibunya ketika masih berumur 1 tahun. Kau bayangkan saja betapa seorang tuan muda calon pewaris tunggal dari kerajaan bisnis ayahnya diadopsi di tempat terpencil. Jika itu Hendro, kau bayangkan sendiri sajalah. Kata Ameng. Sebenarnya sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh Ameng itu. Apa kau tidak lihat ketika dia pertama kali tiba di sini? Dia seperti orang bodoh pada mulanya. Namun ketua kita ini sangat pintar. Dia bisa menguasai suasana serta menutupi keterkejutannya dengan tingkah konyolnya. Aku menduga bahwa sifat konyolnya ini hanyalah sesuatu yang dia sengaja untuk menutupi kelebihannya. Kata Tigor. Berhenti sejenak seperti sedang mengingat-ingat sesuatu, lalu Tigor melanjutkan. Kakek Tengku Mahmud ketika masih muda adalah orang yang suka mengembara. Tujuannya mengembara adalah untuk mencari lawan bertarung. Hanya beberapa orang saja yang bisa bertahan ketika melawan dirinya dalam perkelahian. Salah satunya adalah Malik.
Jika ketua ini dididik langsung oleh kakek Malik itu, kemudian ditambah pula dididik oleh kakek Tengku Mahmudku, dapat kau bayangkan seberapa hebatnya ketua kita ini. Namora, sama sekali tidak ada seujung kukunya. Kata Tigor lagi. Aku rasa bahwa Tuan Besar memiliki misi terselubung kepada putranya itu. Dia sengaja untuk mendidik anaknya menjadi anak yang bersahaja, rendah hati, dan memiliki kemampuan yang tinggi. Anakku saja, baru sebulan lagi ulang tahun, sudah minta hadiah ini dan itu. Sungguh jauh api dari panggang. Kata Andra mendadak merasa malu karena terlalu memanjakan anaknya. Iya, aku juga berpikiran sama denganmu. Namun yang namanya seorang anak, dia juga berhak untuk bahagia. Janganlah terlalu seperti itu. Cara Tuan Besar ini aku tidak terlalu setuju. Habis masa-masa remajanya hanya untuk berlatih jasmani maupun rohani. Lalu kapan dia bisa menikmati masa remaja? Lalu bagaimana ini? Apa kau memiliki solusi, Chong? Tanya Ameng. Solusinya adalah, telusuri kapan hari dan tanggal lahirnya ketua. Kemudian, mari kita rayakan. Apa susahnya? Jawab Acong. Aku ingat sekarang. Kata Tigor seperti mengingat sesuatu. Apa yang kau ingat, Bang? Tanya Timbul yang sejak tadi hanya menjadi pendengar setia saja. Aku ingat. Hari pertama aku menelepon Tuan Arslan untuk meminta bantuan, hari yang sama. Iya. Bukankah hari itu Tuan Arslan mengatakan bahwa mereka sedang berada di rumah sakit karena istri dari Tuan Besar Jerry sedang melahirkan? Jawab Tigor. Kini tampak kecerahan pada wajahnya ketika dia ingat meminta bantuan kepada Arslan untuk menyerang geng Tengkorak dan geng Kucing Hitam. 3 hari sebelum pernikahan Mugor. Kata Andra pula. Benar. Aku menikah tanggal 15 Mei. 15, 14, 13. Berarti tanggal 13 Mei. Kata Tigor sangat bersemangat. 13 Mei. 13. Angka yang lumayan sadis. Kata Andra. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ucok. Tunggu dulu. Aku masih sangsi. Kata Ameng. Apalagi yang kau sangsikan, Meng? Tanya Andra merasa heran. Begini. Jika Tuan Besar saja tidak mau merayakan hari ulang tahun putranya, lalu apakah kita akan merayakannya? Apakah itu tidak terlalu lancang dan berlebihan? Tanya Ameng sambil mengutarakan kekhawatirannya. Benar juga. Apakah kita harus bertanya dan meminta izin kepada Tuan Besar? Sebaiknya iya. Tapi usahakan agar ketua tidak mengetahui hal ini. Jika dia tahu, maka sudah bukan kejutan lagi namanya. Kata Ameng pula. Tanpa menunggu banyak cincong lagi, Tigor pun langsung mengeluarkan ponselnya kemudian membuat panggilan internasional. Beberapa detik menunggu, panggilan itu pun akhirnya terhubung. Halo Gor. Sapa suara di seberang sana dengan ramah. Maaf Tuan Besar jika mengganggu Anda. Apakah Anda sedang sibuk hari ini? Tanya Tigor. Hahaha. Kebetulan sudah tidak lagi. Oh ya. Ada apa kau meneleponku? Begini Tuan Besar. Saya ada mendengar keluhan dari ketua kepada kelak Tengku Mahmud bahwa dia seumur hidupnya tidak pernah merayakan hari ulang tahun. Maksud saya begini Tuan. Kami di sini ingin membuat acara perayaan hari ulang tahun untuk ketua Yo William. Namun kami masih ragu. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk meminta izin kepada Tuan. Bagaimana Tuan?
Tanya Tigor. Seseorang di seberang sana tidak langsung memberi jawaban. Sebaliknya hanya tarikan nafas berat yang terdengar. Tuan, apakah Anda mendengar saya? Tanya Tigor. Iya, aku mendengar. Jawab Tuan Besar itu. Memang aku mengaku salah karena terlalu menekan putraku itu. Begini saja Gor. Kau aturlah acara yang menurutmu tidak mewah, tidak meriah namun berkesan. Aku tidak ingin nanti dia menjadi anak manja. Aku ingin apapun yang ingin dia capai, selalu melalui usaha keras dari dirinya sendiri. Jadi, berikan sesuatu yang ala kadarnya saja. Kau mengerti? Tanya si Tuan Besar. Saya mengerti Tuan Besar. Baiklah. Izin sudah saya dapatkan. Maka, saya akan mengatur segala persiapan dulu. Tidak ada pesta besar. Hanya sedikit kejutan untuk menyenangkan hatinya. Kata Tigor. Semua aku serahkan kepadamu. Kau kan juga memiliki putra. Anggap dia adalah putramu juga. Ah, itu terlalu tinggi Tuan. Saya tidak berani. Kata Tigor. Tidak apa-apa. Dia bukan hanya putraku sendiri. Dia adalah putra Dragon Empire, putra Future of Company dan putra kita bersama. Aku yakin tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Tapi yang aku takut, dia yang akan mencelakai orang lain. Itu bahaya. Siap Tuan. Saya akan memperhatikan kekhawatiran Anda ini. Kata Tigor. Baiklah Gor. Lakukan sesuatu yang menurutmu baik. Ingat untuk tidak membiarkan siapapun merekam atau mengambil gambar Yo itu. Jika terpaksa dan tidak bisa dihindarkan, sebaiknya suruh dia memakai masker. Aku akhiri dulu ya. Kata Tuan Besar itu kemudian langsung mengakhiri panggilan. Bagaimana Bang? Tanya mereka sambil mendekat. Siplah. Izin sudah dapat. Mari kita siapkan segala sesuatunya. Tinggal beberapa hari saja lagi. Kata Tigor sambil tersenyum. Oke. Kau Roger. Jika ingin memberikan kesan baik kepada ketua, maka sekaranglah saatnya. Kata Ameng. Aku akan memberikan lampu yang dia inginkan itu. Aku tahu dia suka dengan lampu itu. Kemungkinan karena marah, dia menolak. Kata Roger. Oke. Ayo bubar dan lakukan kerja kalian masing-masing. Seminggu sebelum acara, kita berkumpul lagi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kata Tigor membubarkan pertemuan itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Roger babak belur. Episode berikutnya. Tanggal 12 Mei. Yo William. Tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei tahun 2000 sekian. Sekian. Di belakang rumah, tampak Yo dan kakek Tengku Mahmud sedang menjalankan beberapa metode latihan. Dari raut wajah kedua lelaki beda usia itu, tampak begitu serius. Butir-butir keringat kini membasahi wajah pemuda itu. Begitu juga dengan kedua tangannya dari patas siku sampai jemari kini seperti melepuh. Memang metode latihan kali ini adalah tentang kitab pengobatan yang ditinggalkan oleh kakek Malik yang coba dipelajari oleh Yo William mengikuti bimbingan dari Tengku Mahmud. 10 kali lagi Yo. Kata lelaki tua itu ketika melihat wajah pemuda itu tidak kesakitan lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yo kini mencelupkan kedua tangan sampai batas lengan ke dalam air mendidih lalu dengan cepat mengangkat tangannya kembali. Panas sekali. Kata Yo menahan perih. Lagi. Perintah Tengku Mahmud. Klap.
Ark. Lagi. Kau sudah mulai terbiasa. Klap. Ark. Rehat dulu kek. Bisa cacat aku nanti. Kata Yo sambil menyeringai menahan kesakitan. Tengku Mahmud hanya mengangguk pelan lalu membiarkan Yo beristirahat sebentar. Usai beristirahat, Yo kembali melanjutkan latihannya dan setelah latihan itu selesai, kini mereka pindah ke tungku batu yang satunya lagi. Di tungku batu itu tampak terjerang satu periuk besar dengan air ramuan yang mendidih mengeluarkan asap putih mengepul lalu membumbung di udara. Kau siap Yo? Tanya Tengku Mahmud. Yo siap kek. Tarik nafasmu dalam-dalam lalu dekatkan wajahmu ke mulut periuk itu. Perintah Tengku Mahmud. Yo kini menarik nafas dalam-dalam, menghembuskannya. Menarik lagi nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Cukup lama juga dia melakukan hal itu lalu kini dia menunduk mengarahkan wajahnya tepat di mulut periuk yang berisi air mendidih itu. Begitu wajahnya sudah berada di atas, Tengku Mahmud lalu menyelubungi bagian atas kepala pemuda itu hingga baik kepalanya, maupun periuk itu seluruhnya tertutup oleh kain tebal tersebut. Tidak sampai 5 menit, kini Tengku Mahmud menyingkap selubung kain tadi dan saat ini seluruh wajah Yo berubah jadi merah padam dengan keringat sebesar-besar biji jagung mulai merembes membasahi seluruh tubuhnya. Duduk dulu 10 menit. Setelah itu bersihkan tubuhmu. Aku akan mempersiapkan metode kedua. Kata Tengku Mahmud lalu berjalan meninggalkan pemuda itu ke arah bagian halaman depan rumah. Sambil mengunyah sirih, lelaki tua itu kini membawa sejenis tempayan berukuran seperti tong air 5 liter dan meletakkan tempayan tersebut di atas tanah. Ketika Yo selesai mandi, dia lalu menghampiri lelaki tua itu dan duduk saling berhadap-hadapan dengan tempayan tersebut berada di tengah-tengah mereka berdua. Apa kau sudah siap? Tanya Tengku Mahmud. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yo pun mengangguk. Sekarang, masukkan tanganmu ke dalam tempayan ini. Perintah lelaki tua itu. Baik kek. Jawab Yo. Dengan menahan nafas, pemuda itu pun langsung memasukkan tangannya ke dalam tempayan tersebut. Begitu tangannya berada di dalam, Yo mulai merasakan sesuatu menggigit tangannya. Namun dia tidak berani menarik tangannya itu. Apa yang kau rasakan? Tanya Tengku Mahmud. Sesuatu menggigit jari tanganku kek. Itu adalah binatang berbisa. Aku akan memeriksa sampai di mana racunnya menyebar. Kata Tengku Mahmud lalu melihat tangan Yo dari siku sampai ke bahu. Sepertinya kita berhasil. Racun dari kelabang itu sama sekali tidak sampai melebihi batas siku. Sekarang, tarik kembali tanganmu. Perintah lelaki tua itu. Yo hanya menurut saja perintah dari lelaki tua gurunya itu. Begitu tangannya ditarik, kini dia melihat bahwa jari jemari di kedua tangannya itu telah berdarah di setiap ujung jari. Sampai di mana batas rasa sakitnya? Hanya di jari jemari ini saja kek. Jawab Yo. Bagus. Berarti metode ini berhasil. Ambil periuk tadi, dinginkan airnya lalu minum selama 3 pagi. Perintah Tengku Mahmud. Baik kek. Kata Yo lalu tanpa alas, enak saja dia memindahkan periuk berisi air rebusan ramuan yang mendidih itu kemudian meletakkannya di tanah. Lalu, apa lagi sekarang kek? Tanya Yo. Catat ramuan itu. Kelak ketika kau menemui orang yang keracunan atau digigit kelabang, ular atau binatang berbisa lainnya, kau bisa menolong mereka dengan air rebusan ramuan tadi.
kata Tengku Mahmud. Baik kek. Sorenya, setelah selesai digojlok oleh Tengku Mahmud, Yo baru bisa sedikit santai walaupun kini kedua tangannya terasa seperti diganggang di dekat bara api yang sangat panas. Andai diizinkan oleh Tengku Mahmud, mungkin Yo sudah membeli es batu dalam jumlah yang banyak kemudian memasukkan kedua tangannya itu ke dalam es batu. Tapi, Tengku Mahmud dengan tegas melarang. Hal inilah yang membuat Yo tidak berani melakukannya. Dia hanya berjalan saja ke arah pantai lalu duduk menyendiri di sana. Tentunya setelah meminta izin dari Tengku Mahmud. Karena jika tidak izin dulu, sudah pasti Yo akan mendapat hukuman. Dan hukuman yang paling ringan adalah menggendong lelaki tua itu di dalam tong drum. Kini setelah Yo tiba di pantai, dia kembali mengilas balik kehidupannya ketika berada di Mountain Slope. Bagaimana keadaan rumah kakek Uyut ya? Apakah sudah runtuh karena lapuk atau sudah dirobohkan oleh orang-orang kampung karena tanah di sekitarnya akan dijadikan lahan pertanian? Kata Yo dalam hati. Terasa benar di dalam hatinya bahwa dia sangat merindukan suasana Mountain Slope. Kakek Malik. Walaupun tidak jauh berbeda dengan kakek Tengku Mahmud galaknya, namun aku sangat merindukannya. Aku juga tidak tahu andai nanti kembali ke Star Hill, mungkin aku juga akan sangat merindukan omelan dan kemarahan kakek Tengku Mahmud. Harvey, Lilian. Bagaimana keadaan mereka sekarang ya? Mungkin mereka juga sudah tamat sekolah dan akan melanjutkan kuliah mereka. Andai saja aku memiliki nomor ponsel mereka, sudah pasti aku akan menelepon kedua sahabatku itu. Kata Yo lagi. Nanti malam adalah hari ulang tahunku. Aku tidak pernah mendapat ucapan dari siapapun. Katanya aku seorang tuan muda. Katanya aku adalah seorang ketua. Selama di sini, banyak sudah aku mendapat kejutan dan penghormatan. Bahkan ada yang ketakutan setelah melihatku. Aku juga dikelilingi oleh 6 orang pengawal. Tapi ketika aku ingin merayakan ulang tahun, satu pun di antara mereka tidak ada yang datang. Malang sungguh nasibku. Kata Yo dalam hati sambil tertunduk menatap pasir di dekat kakinya. Tidak terasa butiran air mata menetes juga karena walau bagaimanapun dilatih luar dan dalam, dia tetaplah seorang manusia biasa, yang ada kalanya membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Yo kini menyandarkan punggungnya di sebuah balok kayu yang berada di dekat pantai itu. Mungkin kayu tersebut terseret ombak hingga sampai di pinggir pantai. Kelelahan saat latihan, kelelahan saat digojlok terus-menerus oleh Tengku Mahmud, dan yang terparah adalah kelelahan di dalam hatinya membuat Yo pun tertidur sambil bersandar. Dia baru bangun ketika satu tangan lembut memegang pundaknya. Sambil mengerjapkan mata, Yo menatap seraut wajah ayu nan manis dengan senyum yang sangat menawan. Tiara, kata Yo sambil membetulkan posisi duduknya. Kau tertidur di pantai ini Yo. Sepertinya kau sedang bersedih. Kata Tiara menebak-nebak. Ah tidak juga. Apa yang membuatku sedih? Kata Yo balik bertanya. Ya mana aku tahu. Mungkin kau merindukan kampung halamanmu. Kata Tiara. Aku juga bingung di mana kampung halamanku. Apakah Mountain Slope, Star Hill atau Kuala Nipa ini? Kata Yo sambil tersenyum. Aneh kau ini. Masa iya kampung halaman sendiri kau tidak tahu? Iya benar Tiara. Memang rada aneh. Tapi aku harus bagaimana? Aku lahir di Metro City, dibesarkan di Mountain Slope,
kemudian kembali ke Starhill tapi hanya 3 hari saja. Kemudian aku berangkat ke Kuala Nipah ini. Menurutmu, yang mana kampung halamanku? Tanya Yo William membuat Tiara juga ikut bingung. Mereka kini tidak lagi bercakap-cakap melainkan sama-sama memandang ke arah laut dengan pikiran masing-masing. Episode sebelumnya membahas hari ulang tahun Yo William. Episode berikutnya, kejutan dari Tiara. Yo William. Kejutan dari Tiara. Malam itu, dengan diterangi cahaya rembulan yang menggantung bagaikan bola emas di angkasa, sepasang muda-mudi itu pun saling bercerita mengenai masa lalu masing-masing. Kebetulan kedua muda-mudi ini juga sama-sama tidak memiliki pengalaman menarik dalam kehidupan masa lalu mereka. Kemungkinan hal inilah yang membuat mereka berdua sedikit nyambung dalam obrolan yang entah sudah memakan waktu beberapa jam itu. Tiara, apakah ibumu nanti tidak mencarimu? Pulanglah. Nanti kau dimarahi oleh bibi. Kata Yo memperingatkan. Aku sudah permisi tadi kepada ibuku. Lagi pula kan tidak terlalu jauh dari rumah. Ibuku pasti dapat melihat kalau kita sedang duduk di sini dari pintu rumah. Kata Tiara pula. Kau Yo. Apakah kau tidak akan dicari oleh Maha Guru nanti? Kata Tiara balik bertanya. Sama sepertimu. Aku juga sudah pamit tadi. Lagi pula tidak terlalu jauh dari depan rumah. Lihat itu kakekku duduk di depan teras sambil makan sirih. Kata Yo sambil menoleh ke arah kanan. Memang saat itu Tengku Mahmud sedang duduk di beranda depan dengan diterangi lampu teplok. Lelaki tua itu tampak sedang asyik mengunyah sirihnya yang entah sudah keberapa kali. Yo, andai nanti kau kembali ke negara asalmu, apakah kau akan merindukan kampung Kuala Nipah ini? Tanya Tiara. Dia sengaja bertanya seperti itu sekedar ingin mengetahui tentang perasaan hati Yo terhadap kampung Kuala Nipah yang hampir 3 tahun ini ditempatinya. Pastilah aku akan merindukan kampung Kuala Nipah ini. Bagaimanapun, aku memiliki banyak kenangan di kampung ini. Walaupun aku tidak terlahir di sini, namun aku juga merasa bahwa diriku adalah bagian dari kampung ini. Mungkin kelak aku akan sering berkunjung kemari. Kata Yo sambil mengambil sebutir kerikil lalu melemparkannya ke laut yang berombak itu. Apakah kau juga akan merindukanku? Tanya Tiara. Sejenak dia tersadar dari pertanyaan bodoh yang baru saja terlontar dari bibirnya itu lalu cepat-cepat membuang wajah ke samping. Yo tahu bahwa Tiara kini sedang salah tingkah dan malu. Untuk mencairkan kembali suasana, maka dia cepat-cepat menjawab. Ada 2 alasan mengapa aku bertahan di kampung ini. Yang pertama adalah aku sedang berguru dengan kakek Tengku Mahmud. Yang kedua karena dirimu. Jawab Yo membuat wajah Tiara menjadi bersemu merah. Andai tidak karena saat itu sedang malam hari, sudah pasti tampak jelas wajah gadis itu seperti udang yang dipanggang. Tiara yang sudah mulai berbunga-bunga semakin menundukkan wajahnya. Dia sama sekali tidak sanggup membalas tatapan mata Yo yang memandangi dirinya dengan senyum yang sangat manis. Tiara, mengapa kau hanya tertunduk seperti itu? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya penasaran. Seberapa sih jumlah pasir di pantai ini? Kata Tiara yang kembali mengeluarkan perkataan bodohnya. Dia tahu itu bukanlah jawaban dari pertanyaan Yo tadi. Tapi apa boleh buat? Jawaban itu sudah terlanjur. Mana mungkin bisa ditarik lagi?
Yo juga merasakan jawaban itu adalah ekspresi mendadak dari seorang gadis yang sedang dirasuki perasaan malu. Saat ini Yo menggenggam jemari lembut gadis itu lalu berkata, "Tiara, andai nanti aku berada di salah satu puncak yang tinggi. Kemudian aku mengajakmu untuk naik dan mendampingiku. Apakah kau mau?" Tanya Yo sambil terus menggenggam tangan gadis itu. Mendengar pertanyaan ini, Tiara mau tak mau mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan pemuda yang ada di sampingnya itu. "Apa maksudmu Yo?" tanya Tiara yang tidak mengerti. "Maksudku begini Tiara. Dari beberapa kejadian yang aku alami beberapa hari ini, bahkan kau pun juga tahu itu. Aku malah berpikir bahwa aku ini adalah anak orang kaya. Walaupun bukan anak orang kaya, setidaknya aku bisa membeli mobil dan membuat usaha sendiri seperti membuka kafe atau restoran. Jadi, pertanyaanku adalah, setelah kau tahu identitasku, kemudian kau juga sudah melihat sendiri seperti apa orang sekelas Paman Tigor sangat menghormatiku, apakah kau mau menjadi teman hidup dan pingsanku?" tanya Yo. "Teman hidup dan matilah Yo," kata Tiara membenarkan ucapan pemuda itu. "Jangan mati dulu. Kita belum menjalani kebahagiaan," kata Yo sambil merangkul gadis itu. "Apa kau yakin Yo? Kita masih sangat muda. Aku khawatir saat ini kita berpikir dengan labil. Hal itu biasa karena kita sama-sama belum dewasa. Seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada perubahan dari cara kita berpikir. Masih terlalu dini untuk menanyakan dan menyatakan hal-hal seperti itu," kata Tiara. "Hanya saja, kelak jika kita berpisah, jangan ucapkan selamat tinggal kepadaku. Jangan juga melupakan aku. Bawa aku di dalam hatimu," kata Tiara sambil membalas genggaman tangan Yo di tangannya. "Apakah kita sekarang sudah pacaran?" tanya Yo. "Apaan sih? Hahaha," kata Tiara lalu bangkit berdiri. "Yo, kau tunggu di sini ya. Jangan pergi. Aku pasti akan datang sebentar lagi," kata Tiara lalu bergegas melangkah meninggalkan pemuda itu duduk sendirian di pantai. Hampir 15 menit, gadis itu datang kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. "Yo, tinggal menunggu beberapa menit lagi kau akan ulang tahun. Aku akan menemanimu dan ingin menjadi orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu," kata Tiara lalu memberikan kotak yang tidak begitu besar ke tangan Yo. "Terima kasih Tiara. Kau adalah orang pertama dalam hidupku yang mengucapkan kata-kata ini." "Tapi apa ini Tiara?" tanya Yo heran sekaligus merasa terharu. "Kau buka saja. Bagaimana bisa tahu apa isinya jika tidak dibuka?" kata Tiara lalu kembali duduk di samping pemuda itu. Dengan tangan gemetar, Yo pun membuka kotak kecil itu. Kini setelah kotak itu dibuka, tampaklah bahwa isi dari kotak pemberian Tiara tadi adalah kue ulang tahun dalam ukuran mini. Kini Tiara membantu Yo untuk meletakkan lilin di atas keik ulang tahun itu lalu mengeluarkan korek api dari saku bajunya. "Kau nyalakan lilinnya Yo," kata Tiara sambil menyerahkan korek api ke tangan pemuda itu. Setelah Yo menyalakan lilin yang dia pasang di atas kue ulang tahunnya itu, kini Tiara pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil bertepuk tangan. Perasaan Yo saat ini benar-benar sangat terharu. Dia ingin menangis tapi itu tidak mungkin. Dia ingin berterima kasih. Tetapi ucapan terima kasih itu terlalu miskin untuk menggambarkan perasaannya saat ini.
Terakhir, dia hanya meletakkan kue ulang tahun itu di atas balok kayu dengan lilin belum ditiup. Kini dengan lembut dia merengkuh tubuh Tiara kemudian. Kap, au. Tampak Tiara terpekik begitu mendapat ciuman dari Yo. Walaupun hanya tipis, tapi itu adalah ciuman pertama dalam hidupnya. Tentunya bukan dari kedua orang tuanya. Maafkan aku Tiara. Aku tidak tahu cara meluapkan ekspresi kebahagiaanku. Sekali lagi maafkan aku, kata Yo. Untung ini adalah hari ulang tahunmu. Jika tidak, nih, kata Taira sambil mengacungkan tinjunya membuat Yo tertawa. Ternyata kau galak juga, kata Yo. Induk singa itu betina. Tapi coba usik. Pasti menggigit dan mencakar, kata Tiara. Iya aku salah. Mohon dimaafkan, kata Yo sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada seperti orang yang sedang memohon pengampunan. Sudah waktunya Yo. Ayo tiup lilinnya, kata Tiara. Oh iya. Aku akan berdoa dulu, kata Yo lalu segera memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini bibir Yo sudah mulai termonyong-monyong untuk meniup lilin tersebut. Baru saja dia akan meniup, tiba-tiba dari arah tengah laut tampak beberapa kapal menembakkan sinar lampunya ke arah pantai. Kekagetan Yo juga tidak berhenti sampai di situ saja. Kini dari arah jalan aspal juga tampak berjejer puluhan mobil sambil menyorotkan lampunya. Puluhan mobil itu tidak berhenti di pinggir tambak, melainkan langsung bablas ke pinggir pantai dan membuat lingkaran di mana Yo dan Tiara sedang duduk sehingga kini di pinggir pantai itu menjadi terang benderang dengan cahaya dari lampu mobil, lampu dari arah tengah laut dan juga lampu yang ada di tangan masing-masing pengendara mobil tadi. Bersambung. Episode sebelumnya. Tanggal 12 Mei. Episode berikutnya. Jerry tiba di Kuala Nipah. Yo William. Jerry tiba di Kuala Nipah. Sepasang muda-mudi tadi yang sedang duduk di sebatang balok kayu di pinggir pantai itu tampak keheranan. Ini karena suasana larut malam di pinggir pantai yang tadinya sepi itu mendadak menjadi ramai dan terang benderang oleh cahaya lampu kendaraan roda 4 yang tiba di pantai tersebut. Dari arah laut pula, kini tampak sekitar 5 unit kapal yang mulai merapat dan kemudian berhenti di bagian pantai yang masih berair dalam. Salah satu dari 5 unit yah tersebut tampak sangat mewah. Hal ini karena dari kelima perahu mewah tersebut, hanya yang di tengahlah yang memiliki 3 tingkat dan tampak sangat super sekali. Tak lama setelah itu, dari arah laut kini bermunculan perahu karet dan mulai merapat membuat Yo dan Tiara semakin mempererat pegangan tangan mereka. Yo, kau tahu siapa mereka ini Yo? Tanya Tiara ketakutan. Sama sepertimu. Aku juga tidak tahu. Apa mungkin ada geng mafia yang akan melakukan transaksi di pantai Kuala Nipah ini? Kata Yo menjawab pertanyaan dengan pertanyaan pula. Mereka berdua lalu memperhatikan ke arah perahu karet yang sudah tiba di bibir pantai dan kini tampak puluhan orang sudah mendaratkan kaki mereka di pantai tersebut. Sepasang lelaki dan wanita setengah baya memakai pakaian putih dan gaun merah jambu tampak saling bergandengan tangan mengarah ke sepasang muda-mudi yang tampak seperti orang linglung itu. Ayah, kata Yo dalam hati lalu segera menggosok kelopak matanya khawatir kalau dia salah melihat. Semakin rombongan orang itu mendekat, semakin Yo melihat bahwa yang datang itu adalah ayah dan ibunya beserta rombongan. Kejadian ini sebenarnya bukan hanya Yo saja yang terheran-heran.
Beberapa orang yang berada di dalam mobil pun juga merasakan keheranan dan saling pandang. Bang Tigor, apakah ini bagian dari rencana kejutan darimu untuk ketua? Tanya Ameng yang duduk di sebelah lelaki setengah baya itu. Tidak, ini bukan dari bagian rencanaku. Jawab Tigor seperti tidak percaya. Mungkin Tuan Besar berubah pikiran dan sengaja untuk langsung datang ke Kuala Nipah ini. Kata Acong pula. Bisa jadi. Jawab Tigor setengah membenarkan pendapat dari sahabatnya itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita kembali ke Star Hill. Tepat 2 hari yang lalu, setelah Tigor menelepon Jerry di Star Hill, Clara yang sejak beberapa waktu yang lalu hanya kepikiran tentang putra satu-satunya itu terus-menerus merajuk, mendiamkan Jerry. Hal ini mau tak mau membuat Tuan Besar dari Star Hill itu mati kutu juga. Ketika ditanya, mengapa Clara berubah dan seperti tidak memperdulikannya, Clara hanya menjawab bahwa dia sangat ingin merayakan hari ulang tahun putranya yang ke-17 ini walau bagaimana sekalipun. Dia tidak mau tahu apapun alasannya. Yang jelas, jika dia tidak bertemu dengan putranya di hari ulang tahunnya ini, maka dia akan mendiamkan Jerry sampai di hari ulang tahun putranya yang ke-18. Jerry benar-benar mati kutu oleh Clara. Bayangkan saja, didiamkan oleh istri tercinta selama setahun itu pasti tidak enak. Ini yang membuat Jerry akhirnya merubah pikiran dan memutuskan berangkat menuju Kuala Nipah menggunakan Super Yacht. Saat ini, rombongan orang-orang yang datang dari arah laut itu telah tiba di depan Yo dan Tiara. Mereka adalah Jerry dan Clara, Draco dan istrinya, Tuan Syam dan istrinya, Arslan dan istrinya yaitu Lisa, Harry dan istrinya yaitu Joanna, Daniel dan Helen, Rico dan Rina, Ryan dan Jenny, Kevin dan istrinya Lyra, David dan istrinya Adele, Herman dan istrinya Rindy serta Ivan dengan istrinya Lorna serta putri mereka Senita. Di sana juga ada Kenny bersama istri dan ketiga anaknya. Selain itu, juga ada Black, Jeff, Austin dan beberapa pentolan Dragon Empire dan Tiger. Ayah, Ibu, kata Yo begitu pasangan setengah baya itu tiba di depannya. Putraku, kau sudah besar sekarang, kata Clara sambil membelai rambut putranya yang cepak itu. Mengapa kalian datang kemari? Tanya Yo merasa heran. Kini dia menatap satu persatu ke arah mereka yang ada di tempat itu. Sebagian dia kenal dan sebagian besarnya lagi tidak. Ibumu selalu memikirkan dirimu. Bukankah hari ini adalah hari ulang tahunmu? Kata Jerry mengingatkan. Hehehe. Jawab Yo sambil nyengir kuda. Oh ya. Mengapa tidak kau tiup lilinnya? Tanya Clara karena sejak tadi melihat bahwa Yo hanya memegangi saja kue ulang tahun yang diberikan Tiara kepadanya. Berdoa dulu Yo. Kemudian baru tiup lilinnya. Kata Draco. Iya kek. Kata Yo. Dia lalu memejamkan matanya kemudian mulai berdoa. Kini suasana di pinggir pantai itu menjadi meriah karena geng Tigor juga turut bergabung dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada Yo. Apa doamu nak? Tanya Clara. Aku mendoakan kakek Tengku Mahmud semoga panjang umur dan sehat selalu. Jawab Yo membuat Tigor, Rio dan Namora yang juga berada di tempat itu saling pandang. Anak baik. Ini baru anak baik, kata Jerry sambil membelai rambut anaknya. Apa kau takut kehilangan lagi seperti kakek uyutmu? Tanya Clara. Takut Bu. Sangat takut.
Jawab Yo sambil menatap ke arah rumah panggung di ujung sana. Oh ya Yo. Kau tidak mengenalkan temanmu itu kepada kami? Tanya Jerry. Hehehe. Hehehe. Kata Yo sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tiara. Salami ibu dan ayahku. Bisik Yo sambil mendorong pundak Tiara dengan pundaknya. Halo Paman. Bibi. Nama saya Tiara. Kata Tiara malu-malu. Anak ini persis seperti diriku dulu. Aku melihat bayangan diriku dalam diri gadis ini. Sinanak. Biar ibu peluk. Kata Clara sambil meraih pundak gadis itu. Lalu mereka pun saling berpelukan. Yo. Kami ingin tahu. Kepada siapa potongan kue pertama akan kau berikan? Tanya Jerry. Potongan pertama dari kue ulang tahunku ini akan aku berikan kepada kakek Tengku Mahmud. Apa boleh begitu Bu? Tanya Yo. Boleh. Tidak ada salahnya. Kata Tiara. Mari kita ke rumah dulu Bu. Ajak Yo lalu mendahului berjalan didampingi oleh Tiara. Tuan Besar. Saya tidak menyangka Anda akan datang langsung kemari. Ini satu kehormatan buat saya. Kata Tigor menyapa Jerry selaku atasannya itu. Hei Gor. Lama tak bertemu. Semakin subur saja badanmu. Kata Jerry lalu mereka pun saling berpelukan. Hahaha. Begitulah Tuan Besar. Jawab Tigor lalu memandang ke arah orang-orang yang berada di belakang Jerry. Tuan Ivan, Tuan Rian dan yang lainnya. Hahaha. Kita bertemu lagi. Kata Tigor. Begitu mendapat sapaan dari Tigor ini, mereka lalu saling tertawa kemudian berpelukan. Tuan Besar. Biarkan Yo duluan yang masuk. Aku khawatir kakek Tengku Mahmud akan menyerang kita. Maklumlah jika sifat jahilnya sudah kambuh, dia akan menyerang kita dengan kulit kerang. Kata Tigor memperingatkan ketika mereka berada di dekat halaman rumah Tengku Mahmud. Baru saja dia memperingatkan, kini sebutir kulit kerang sudah melesat lalu tepat menabrak kening Tigor. Aduh. Kan. Sudah kuduga. Kata Tigor sambil mengusap keningnya yang sedikit sakit. Mereka semua terdiam ketika seorang lelaki tua keluar dari rumah dengan mulut belepotan kue ulang tahun dari Yo William. Setan-setan dari mana ini semuanya? Kata lelaki tua itu membentak. Heh kau anak jin iprit. Yang mana ayahmu heh? Tanya Tengku Mahmud lagi kepada Yo. Yang memakai jas putih itu kek. Kata Yo sambil tertunduk. Dia sudah menduga bahwa kejahilan gurunya ini pasti kambuh begitu melihat sasaran. Hei jin iprit. Kemari kau. Kata Tengku Mahmud ke arah Jerry. Tidak ada pilihan. Jerry pun kini mendekat. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba Tengku Mahmud melemparkan kulit kerang ke arah Jerry. Masih untung Jerry cepat menghindar. Jika tidak pasti jidatnya sudah bercap kulit kerang. Hehehe. Ada isi. Ternyata kau ada isi. Aku melihat pergerakanmu sedikit sama dengan si Malik. Tapi kau sangat lamban. Jika aku melemparkan kulit kerang tadi dengan kecepatan tinggi, kau pasti sudah pingsan. Kata Tengku Mahmud sambil terkekeh. Mohon maafkan saya kek. Dan terimalah salam hormat dari saya. Kata Jerry membungkuk. Ah sudahlah. Lupakan semua peradatan. Oh ya. Mari kalian masuk. Tapi jangan semua. Rumahku ini tidak kuat menampung kalian semuanya. Bisa roboh rumahku ini. Kata Tengku Mahmud.
Begitu Jerry dan Clara akan menaiki tangga untuk duduk di teras rumah Tengku Mahmud itu, Yo kini membawa seember air lalu mencuci kaki ibunya. Hal ini membuat Clara dan Jerry merasa sangat terharu. "Tidak sia-sia kau belajar jauh-jauh anakku," kata Clara dalam hati. Selesai dengan kaki ibunya, kini Yo berganti mencuci kaki Jerry. "Akhlak yang sangat baik," kata Jerry sambil mengusap kepala pemuda itu. "Kek, jangan buat masalah lagi ya. Atau acara ulang tahunku ini akan kacau," kata Yo memperingatkan. "Diam kau anak jin iprit. Pergi bawa ember di tanganmu itu ke belakang," bentak Tengku Mahmud membuat Yo hanya garu-garu kepala saja. Melihat kejadian ini, Jerry dan Clara serta Draco tidak kuasa menahan tawa. Bersambung episode sebelumnya. Kejutan dari Tiara. Episode berikutnya. Hadiah lampu dari Kota Kemuning. Yo William. Hadiah lampu dari Kota Kemuning. Malam itu, rombongan yang terdiri dari ratusan orang itu akhirnya mendirikan tenda besar di halaman depan rumah Tengku Mahmud. Hal ini karena rumah tua milik lelaki yang juga sudah sangat tua namun memiliki jiwa muda itu tidak akan sanggup menampung banyaknya manusia. Kini, tibalah bagi semua orang untuk memberikan hadiah kepada Yo di hari ulang tahunnya ini. Dimulai dari Roger yang ketika itu sempat mendapat hukuman dari Yo atas kejadian di pesta rakyat beberapa hari yang lalu. Sambil mendehem beberapa kali menghilangkan perasaan malu di hatinya, Roger pun akhirnya menghampiri Yo lalu berkata, "Ketua, maafkan atas kesalahan saya beberapa hari yang lalu. Sebagai tanda permintaan maaf dari saya sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun Ketua, dengan ini saya memberikan lampu antik ini kepada Ketua," kata Roger yang disambut oleh Yo dengan senyuman. "Terima kasih Paman Roger. Yang lalu itu biarkan saja berlalu," kata Yo yang memang memiliki sifat pemaaf dan tidak pendendam. "Ketua, karena Ketua sangat suka dengan lampu, ini saya hadiahkan sebuah lampu semprong yang tidak kalah uniknya dari lampu milik Roger," kata Tigor sambil menyerahkan sebuah lampu semprong berwarna biru kepada Yo. "Terima kasih Paman Tigor," kata Yo sambil memaksa tersenyum. Setelah Roger dan Tigor selesai dengan hadiahnya, kini tiba pula giliran Ameng yang tampak sedang mengangkat sebuah kotak berukuran besar. "Ketua, ini adalah hadiah lampu Petromax dari saya. Lampu ini dulu pernah dipakai oleh Sultan di masa Belanda. Harap Ketua sudi menerima hadiah ini," kata Ameng pula. "Oh iya Paman Ameng. Terima kasih," kata Yo. Kali ini dia tidak bisa lagi menyembunyikan kerutan pada keningnya. "Mengapa hadiahnya lampu semua?" pikirnya dalam hati. Setelah Ameng, kini masuk giliran Andra dan Hendro pula. "Ketua, karena Anda suka lampu, saya dan putra saya sengaja memesan lampu ini dari Baghdad, Irak. Lampu ini adalah lampu Aladin tapi sudah tidak memiliki jin lagi," kata Andra pula. Kali ini bukan hanya Yo saja yang mengernyitkan kening. Jerry, Clara dan semua rombongan dari Star Hill pun ikut mengernyitkan kening karena merasa heran dengan hadiah ini. Selesai dengan Andra dan Hendro, kini giliran Namora pula yang maju memberi hadiah. "Ketua, ini adalah hadiah yang tidak berharga dari saya. Harap Ketua sudi menerima. Jangan lihat dari bentuknya. Ini adalah lampu teplok yang saya bikin sendiri,"
Sumbunya dari sumbu kompor mendiang kakek saya. Sedangkan tabungnya terbuat dari kaleng susu Kep Nona. Harap Tuan sudi menerima, kata Namora pula. Kali ini bukan hanya Yo yang tersenyum kecut. Bahkan Tengku Mahmud pun ikut memperhatikan dengan bibir komat kamit seperti membaca mantra. Satu persatu mereka memberikan hadiah kepada Yo William. Dan semua hadiah itu adalah lampu dengan berbagai model dan bentuk. Ketua, karena di sini lumayan tidak terang, bagaimana jika kita nyalakan saja pelita yang kami bawa tadi? Tanya Ameng. Oh, iya. Silahkan Paman, kata Yo. Beruntung rumah kakek Tengku Mahmud tidak masuk listrik. Andai keadaan saat ini terang benderang, sudah pasti mereka akan melihat kerutan di kening Yo karena merasa heran dengan hadiah dari mereka ini. Di saat semua orang sudah memasang lampu hadiah mereka untuk Yo, Ameng masih sibuk memompa lampu Petromax-nya itu. Maaf Ketua. Memang memerlukan tenaga serta kesabaran yang ekstra, kata Ameng mulai berkeringat memompa lampu Petromax itu. Setelah suasana menjadi terang benderang, kini tibalah giliran Tengku Mahmud pula yang memberikan hadiah kepada Yo. Tengku Mahmud kini mengeluarkan sebuah peti kecil terbuat dari kayu cendana, lalu membuka peti tersebut. Yo, kau sudah mengakhiri masa belajarmu. Namun kau tidak boleh merasa bahwa kau telah tamat. Hadiah dariku ini berupa senjata tajam, kata Tengku Mahmud sambil mengeluarkan sebilah pisau terbuat dari emas. Pisau ini dulunya pernah dia pinjamkan kepada Tigor. Kini dia berencana akan mewariskan senjata pusaka tersebut kepada Yo, muridnya satu-satunya. Pisau ini bernama Rencong. Ini adalah senjata tradisional dari Aceh. Jika kau terdesak dan dalam pertarungan jarak dekat, senjata seperti ini sangat berguna sekali. Namun kau jangan sesekali mencabut senjata ini jika kau benar-benar merasa tidak perlu. Karena setiap senjata ini dicabut, dia harus meminum darah. Atau, kau sendiri yang akan celaka, kata Tengku Mahmud memperingatkan membuat buku Roma. Yo William langsung berdiri. Jelaslah dia tahu bahwa perkataan dari Tengku Mahmud ini bukanlah omong kosong belaka. Jika orang tua itu sudah berkata dengan keseriusan yang seperti itu, berarti itu adalah peringatan yang tidak boleh untuk dilanggar. Ambil peti kecil pemberian dari Malik. Sandingkan rencong ini dengan belati peninggalannya. Baik Kek, kata Yo lalu segera masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian dia pun keluar lagi dengan membawa peti YBG sedikit lebih besar dari peti tempat rencong milik Tengku Mahmud tadi. Dengan perasaan yang sangat sayang, Yo lalu membuka peti peninggalan mendiang kakek uyutnya itu lalu menerima rencong emas dari Tengku Mahmud kemudian meletakkannya berdampingan dengan belati bergagang kepala ular kobra itu. Kini senjatamu sudah lengkap. Bola besi, 12 jarum perak, dan sepasang pisau emas. Hati-hati dengan keempat senjata itu terutama jari hantu yang sudah kau kuasai. Jika kau tidak mampu menakar tenaga, kau pasti akan membunuh orang. Makanya rajin-rajinlah berlatih agar kau bisa menakar seberapa tenaga yang akan kau keluarkan, kata Tengku Mahmud memberi wejangan. Yo akan mengingat semua pesan dari kakek Tengku, kata Yo sambil bersimpuh lalu mengambil tangan keriput lelaki itu kemudian menciumnya. Yo, kakek tidak bisa memberikanmu sesuatu yang istimewa kecuali sebuah villa top di Garden Hill. Villa ini dibangun atas permintaan dariku sendiri dan hanya ada satu-satunya di Garden Hill.
Tepatnya di bukit yang memang tanah di perbukitan itu adalah hak milik ayahmu. Ini adalah kunci villa tersebut. Kelak jika kau kembali dan mengurus bisnis ayahmu di sana, kau bisa menempati villa itu kapan saja kau mau. Kali ini Draco pula yang memberikan hadiah kepada cucu satu-satunya itu. Yo, kau sudah berusia genap 17 tahun sekarang. Aku tidak tahu batas berapa tahun di negara ini untuk bisa memiliki izin mengemudi. Namun jika itu di Metro City, Star Hill, Country Home dan sekitarnya, aku bisa mengaturnya. Namun tidak apa-apa jika sekarang aku menghadiahi dirimu sebuah supercar Ferrari 488 pista. Saat ini supercar itu berada di garasi Villa Garden. Kelak kau bisa menggunakannya sesukamu, kata Tuan Syam pula sambil mengerahkan kunci mobil supercar itu kepada Ye William. Kakek Syam, kakek Draco, saya cucumu mengucapkan banyak terima kasih. Tapi apakah ini tidak berlebihan? Tanya Yo kepada kedua kakeknya itu. Hahaha. Apa yang berlebihan? Sudah saatnya kau harus tahu siapa dirimu itu. Mungkin kau bangga dipanggil ketua oleh orang-orang dari kota Kemuning dan sekitarnya. Kelak kau akan tahu berapa ratus ribu orang yang akan kau ketuai. Ini belum termasuk organisasi tentara bayaran dari Tiger. Memang jumlah mereka tidak sampai 10.000 orang. Namun untuk tugas-tugas tertentu, mereka lebih berbahaya daripada ninja Jepang, kata Draco. Namun aku heran. Mengapa hadiah yang kau dapatkan di hari ulang tahunmu kali ini kebanyakan lampu? Tanya Tuan Syam. Hahaha. Panjang ceritanya kek. Tapi memang aku sangat menyukai lampu antik, jawab Yo membuat Roger kembali menarik nafas lega. Andai Yo menceritakan semua kejadian antara dirinya dengan Roger, bukan mustahil saat ini Roger akan dilemparkan ke dalam laut oleh mereka. Bersambung. Episode sebelumnya, Jerry tiba di Kuala Nipah. Episode berikutnya, sang pewaris tunggal,